Halo semuanya, welcome to Fresh Dress. Coba bayangin, lo lagi kerja santai, ngetik laporan, atau desain di laptop. Terus tiba-tiba bos lo bilang, mulai bulan depan kerjaan lo diganti sama AI ya. Awalnya, mungkin lo mikir itu bercanda. Tapi nyatanya, itu udah mulai kejadian di banyak tempat. Yap, kecerdasan buatan alias AI sekarang udah jadi karyawan impian buat perusahaan. Bisa kerja 4 jam, nggak gajian, nggak cuti, dan nggak ngeluh. Masalahnya, karyawan impian buat perusahaan bisa jadi mimpi buruk buat manusia. Nah, kali ini kita bakal bahas 5 pekerjaan yang paling terancam punah gara-gara AI. Lengkap dengan alasan kenapa bisa tergantikan dan apa akibatnya buat kita. Gimana? Kalian udah penasaran? Sekarang siapin kopi atau cemilan terus duduk santai. Dan mari kita mulai. Tapi sebelum itu, kamu bisa klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru dari channel kami. Udah siap? Yuk langsung masuk ke nomor 5. Di nomor 5 ada customer service. Dulu posisi ini penting banget. Setiap kali pelanggan punya masalah, orang customer service lah yang turun tangan. Tapi sekarang, chatbot bisa jawab semua pertanyaan lo lebih cepat dan kadang malah lebih sopan dari manusia. AI seperti ChatGPT, Zendesk AI, sampai sistem bawaan Google udah bisa bantu pelanggan ngelacak pesanan, ngisi formulir, bahkan ngomong dengan nada ramah seolah-olah dia itu manusia. Alasannya simpel, AI bisa ngasih jawaban instan tanpa perlu istirahat dan bisa handle ribuan orang sekaligus. Sementara manusia, ya paling bisa handle 1 hingga 2 pelanggan terus stres. Akibatnya, banyak perusahaan mulai menurunin jumlah tim CS-nya. Bahkan beberapa full pakai chatbot buat semua layanan dasar. Yang masih dipakai manusia cuman buat kasus yang rumit atau butuh empati. Jadi kalau lo kerja di CS, saran gue mulai belajar skill komunikasi atau analisis yang gak bisa ditiru mesin. Karena kalau enggak, nanti AI yang awalnya jadi teman kerja baru, terus lama-lama jadi pengganti kerjaan lama. Nomor 4, ada data entry dan admin. Nah, ini dia. Kerjaan yang katanya aman dan santai. Masukin data, nyusun laporan, nyocokin angka. Kedengarannya sepele, tapi jadi tulang punggung buat banyak kantor. Masalahnya, buat AI, kerjaan kayak gini tuh kayak mainan. AI bisa nyocokin, nyortir, dan analisis ribuan data dalam hitungan detik tanpa salah ketik, tanpa bosan. Google Sheets aja sekarang udah pakai sistem AI yang bisa ngenalin pola data otomatis, jadi tinggal klik, semua tabel dan grafik keluar sendiri. Contoh nyatanya, beberapa startup di India dan Amerika udah PHK ratusan staf admin karena kerjaan mereka udah diganti sistem otomatis. Akibatnya, posisi data entry sekarang mulai dikurangin besar-besaran, diganti sama posisi baru kayak AI operator atau data engineer. Jadi, kalau lo masih sibuk mindahin data manual, AI udah selangkah lebih maju, dan dia nggak butuh kacamata anti radiasi buat kerja. Nomor 3, ada desainer dan ilustrator. Nah, ini bagian yang agak nyesek buat orang kreatif. Dulu, bikin ilustrasi keren butuh waktu, tenaga, dan imajinasi. Sekarang, cukup ketik, samurai kucing terbang di tengah kota cyberpunk. Dalam 10 detik, Midjourney udah kasih hasil yang bisa jadi cover album. AI seperti DALL-E, Leonardo, dan Stable Diffusion bisa bikin ratusan desain cuma dalam hitungan menit. Alasan kenapa bisa ganti manusia? AI belajar dari jutaan gambar di internet dan ngerti pola desain. Jadi, dia tahu mana warna yang cocok, komposisi yang enak, bahkan gaya visual yang lagi tren. Akibatnya, banyak desainer freelance mulai kehilangan klien kecil yang lebih milih gambar murah dan cepat.
Tapi jangan salah, AI masih punya kelemahan besar. Dia nggak ngerti makna di balik karya. Jadi, buat desainer yang punya soul atau jiwa, ide, dan emosi di karyanya, mereka masih punya tempat. Tapi, buat yang cuma bisa copy gaya orang, sorry bro, AI udah copy lebih cepat. Di nomor 2, ada akuntan dan analis keuangan. Dunia finansial dulunya aman dari gangguan teknologi. Tapi sekarang, AI udah masuk ke sana juga. Sistem seperti ChatGPT, QuickBooks AI, sampai Copilot dari Microsoft bisa bantu analisis data keuangan, hitung pajak, bahkan nyaranin strategi investasi. Kenapa AI bisa ganti manusia di bidang ini? Karena keuangan itu penuh pola dan angka. Dan AI tentunya jago di dua hal itu. Akibatnya, banyak perusahaan mulai ngurangin staf akuntan dan cuma pakai 1 hingga 2 orang buat ngawasin sistem otomatis. Tapi yang menarik, profesi baru juga muncul. AI auditor atau orang yang tugasnya ngecek hasil kerja AI biar nggak error. Jadi, kalau lo kerja di bidang ini, jangan takut. Tapi jangan santai juga. Karena kalau lo cuma bisa ngitung, AI bisa ngitung 100 kali lebih cepat. Dan nggak pernah ketiduran di Excel. Di nomor 1, ada pekerja pabrik dan produksi. Ini dia, korban pertama dari revolusi AI dan robotika. Di banyak negara seperti Jepang, China, dan Amerika, ribuan pabrik udah pakai sistem otomatis penuh. Robot ngelakuin kerjaan manusia 24 jam non-stop, mulai dari ngerakit mobil, ngecat bodi, sampai ngepak barang di gudang. AI di balik sistem itu ngatur alur kerja, menyesuaikan kecepatan produksi, bahkan deteksi kalau ada kesalahan. Alasannya jelas, efisien, murah, dan nggak drama. Bayangin, satu pabrik bisa ngurangin ratusan pekerja, cuma karena 10 robot bisa ngelakuin kerjaan yang sama tanpa libur. Akibatnya, banyak lapangan kerja manual mulai hilang. Tapi, muncul juga posisi baru kayak teknisi robotik dan programmer otomasi. Jadi, kalau lo kerja di pabrik, mungkin udah saatnya lo belajar cara ngatur mesin, bukan sekedar kerja bareng mesin. Nah, jadi itu dia 5 pekerjaan yang paling terancam punah gara-gara AI. Jadi gimana? Setelah lihat semua itu, lo masih yakin manusia nggak bisa diganti AI? Kadang kita ngerasa aman, padahal robot udah ngintip kursi kita dari jauh. Tapi ya udah, daripada overthinking, mending ketik pendapat lo di komentar. Siapa tahu AI juga ikut baca. Jadi, lo pilih mana? Bersaing sama AI atau belajar kerja bareng dia? Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Biar kita bahas hal-hal unik dan aneh lainnya buat temenin waktu senggang kalian ya. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!